Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Liza Hadiansyah, Dahlia Prihartini, Rita Purnamasari, Safira Ramasari, dan saya sendiri Wulan Suci Nurhayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kajian lingkungan hidup strategis program pembangunan sanitasi Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai keadaan fisik wilayah. Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah yang terletak di kawasan timur Indonesia yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Kabupaten Takalar ini terletak di bagian selatan kota Makassar yang jaraknya kurang lebih 40 km dari kota Makassar. Kabupaten Takalar ini tergabung di dalam wilayah Swatanra Makassar bersama-sama dengan Makassar, Goa, Pangkajene Kepulauan, dan Jeneponto. Saya akan menjelaskan tentang letak wilayah Kabupaten Takalar. Secara astronomis, Kabupaten Takalar berada dalam posisi 503 sampai 5038 lintang selatan dan 119.022 sampai 119.039 bujur timur dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 km yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Secara administrasi, Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Goa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores. Selanjutnya ada iklim. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Takalar ditandai dengan curah hujan tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, yang dimana rata-rata suhu udara minimum mencapai angka 22,2 derajat Celcius hingga 20,4 derajat Celcius pada bulan Februari hingga Agustus, sedangkan suhu udara rata-rata maksimum mencapai 30,5 derajat Celcius hingga 33,9 derajat Celcius pada bulan September hingga Januari. Sedangkan di bagian topografi, wilayah Kabupaten Takalar sendiri memiliki ketinggian wilayah yang mencapai ketinggian 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, dengan bentuk permukaan yang relatif datar, bergelombang, dan perbukitan, yang dimana sebagian besar wilayah Takalar ini dipenuhi oleh dataran dan pesisir dengan ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut, dan selebihnya yaitu dipengaruhi oleh wilayah perbukitan dengan ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada jenis tanah. Keadaan jenis tanah Kabupaten Takalar secara umum termasuk dalam golongan studium dewasa dengan tekstur permukaan halus. Umumnya, kondisi tanah tersebut dipengaruhi formasi pada pegunungan bawah karang dan lompa batang, sehingga struktur tanah yang terbentuk meliputi jenis tanah entisol, insertisol, molisol, dan ultisol. Program rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Takalar sendiri terus melakukan pembangunan berdasarkan isu-isu strategis yang ada, salah satunya mengenai program sanitasi. Berdasarkan Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, sekitar 15.659 masyarakat Kabupaten Takalar menderita penyakit diare disebabkan oleh buruknya sanitasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu dokumen perencanaan untuk melakukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Aspek penataan ruang dan penggunaan tanah atau RT/RW. RT/RW Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pembangunan sanitasi telah diatur juga di dalam Perda Sulawesi Selatan nomor 9 tahun 2009 pada pasal 12 ayat 3 huruf F. Sedangkan RT/RW Kabupaten Takalar mengenai pembangunan sanitasi telah diatur juga di dalam Perda Kabupaten Takalar nomor 6 tahun 2012 terdapat pasal 17. Indikator daya dukung. Daya dukungnya yaitu wilayah
Kabupaten Takalar memiliki ketersediaan lahan di mana kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Pulau Bangkeng Utara yang memiliki luas sekitar 37,47%, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil yaitu Kecamatan Galesong Utara yang memiliki luas sekitar 2,67%. Faktor daya tampungnya yaitu tersedianya sumber air bersih. Namun kondisi sumber air bersih yang ada di Kabupaten Takalar sangat memprihatinkan karena diakibatkan oleh keadaan alam, dan sumber air bersih yang tersedia telah terkontaminasi dengan air laut, terutama di daerah pesisir pantai. Risiko lingkungan hidup. Sistem sanitasi yang buruk akan mempengaruhi kualitas air, di mana limbah yang dibuang ke sungai akan mencemari air dan tanah. Area beresiko menjadi salah satu pertimbangan dalam prioritas pelaksanaan pembangunan sanitasi. Dari total 100 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar dikategorikan sebagai berikut. Klaster ketiga dikategorikan sebagai tinggi berjumlah 48 desa, sedangkan klaster 4 yang dikategorikan sangat tinggi berjumlah 3 desa. Jadi total 51 desa yang mendapat perhatian dalam pembangunan sanitasi yang layak. Faktor efisiensi sumber daya manusia. Dalam membangun sanitasi perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Pemda Kabupaten Takalar telah membagi berbagai subsektor, di mana ada subsektor bidang air limbah, subsektor pesampahan, dan subsektor drainase. Sedangkan masyarakat Kabupaten Takalar sudah melakukan pemilahan dengan pembuatan kompos. Indikator mitigasi. Yang pertama, melakukan pemetaan kondisi sanitasi. Yang kedua, menetapkan kondisi sanitasi berdasarkan sasaran pembangunan. Yang ketiga, menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Keempat, merumuskan strategi sanitasi dengan analisis SWOT. Rekomendasinya, pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan secara partisipatif menyediakan data existing mengenai kondisi rawan sanitasi dan perlu mengoptimalkannya master plan air limbah sebagai acuan pembangunan. Oke, selanjutnya ada aspek rencana pembangunan jangka menengah dan daerah, di mana RPJMD ini merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program pembangunan daerah serta keuangan daerah yang berlandaskan kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oke, selanjutnya ada indikator daya dukung. Daya dukung dalam terlaksananya pembangunan ini adalah adanya komunikasi dan koordinasi dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Takalar, di mana serta adanya komunikasi kehidupan yang bersih dan sehat. Oke, selanjutnya ada indikator daya tampung, di mana daya tampung dalam pembangunan ini adalah kemampuan lingkungan alam dan ekosistem Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat diketahui melalui ketersediaan air bersih yang melebihi kapasitas kebutuhan air masyarakat setempat. Selain itu, adanya jumlah sungai yang mengalir di wilayah Sulawesi Selatan cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sanitasi. Oke, selanjutnya ada indikator resiko lingkungan hidup, di mana saat ini Sulawesi Selatan sedang dihadapkan isu yang sekiranya menjadi rawan terhadap lingkungan hidup. Yang pertama ada rawan terjadinya kebanjiran, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Selanjutnya rawan pencemaran air yang disebabkan kurang akses sanitasi yang layak. Selanjutnya kualitas SDM untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan lingkungan masih belum optimal. Yang terakhir ialah belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang. Oke, selanjutnya ada indikator dari efisiensi sumber daya manusia. Dalam RPJMD dijelaskan bahwasanya pembangunan sanitasi yang layak didasarkan pada kurang kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat, sehingga pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Hal ini demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi.
Tentunya untuk mewujudkan pembangunan tersebut dibutuhkan SDM yang berkompeten. Karena dalam mewujudkan SDGs nomor 6 ini perlu diselaraskan dengan RPJMD yang ada, sehingga perlu adanya SDM yang berkompeten dalam merumuskan RPJMD yang di dalamnya terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada indikator mitigasi. Perubahan iklim yang signifikan ditambah dengan kondisi alam yang sesuai dengan RPJMD yang ada, yang sewaktu-waktu dapat memberikan musibah, yaitu bencana alam. Maka perlu adanya mitigasi bencana dan adaptasi dengan lingkungan. Rekomendasi dalam setiap pembangunan di daerah perlu adanya RPJMD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Namun kekurangan yang ada di RPJMD Sulawesi Selatan adalah kurang spesifikasi pembangunan yang akan dijalankan selama periode RPJMD tersebut berlaku. Kurang spesifik mengakibatkan adanya multitafsir dalam melihat pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, program pembangunan yang ada di RPJMD harus mengindahkan EKLHS guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga hal-hal yang kurang strategis dalam melaksanakan pembangunan bisa teratasi. Sehingga perlu adanya kajian lingkungan hidup strategis di dokumen RPJMD di setiap pembangunan yang akan direncanakan. Saya akan menjelaskan tentang aspek strategi pemanfaatan SDA. Program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar secara umum, sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Takalar masih memiliki permasalahan, yakni belum adanya sistem pengolahan air limbah yang memadai. Permasalahan dalam pengelolaan sanitasi Kabupaten Takalar meliputi sektor air limbah, sektor persampahan, sektor drainase lingkungan, serta sektor promosi hygiene and sanitation, serta aspek pendukung lainnya. Jadi, program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar ini dapat mengurangi tercemarnya sumber daya alam seperti sungai dan danau karena air limbah yang dihasilkan tidak lagi dibuang ke daerah aliran sungai. Di sini yang pertama ada indikator daya dukung. Dalam hal ini beberapa sumber daya alam daya dukungnya yaitu sektor air bersih seperti air tanah dan air limbah yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Bidang air limbah tahapan zonasenya ditetapkan terbagi atas zona 1 menitikberatkan pada STBM dan MCK, terdapat di 85 desa dan kelurahan. Desa atau kelurahan. Zona 2 menitikberatkan pada offsite terpusat medium, terdapat di 10 desa atau kelurahan. Zona 3 menitikberatkan pada sistem onsite atau setempat individual, dan zona 4 menitikberatkan pada sistem offsite terpusat jangka panjang di Kabupaten Takalar. Selanjutnya dibutuhkan juga sistem drainase yang baik, yakni sistem pembangunan dan penanganan drainase jangka pendek sebanyak 12 desa, sistem pembangunan dan penanganan drainase jangka menengah sebanyak 1 desa, dan sistem penanganan drainase jangka panjang dalam 1 desa. Dan terakhir adalah daerah aliran sungai yang terbentang di Kabupaten Takalar sebanyak 21 DAS. Selanjutnya ada indikator risiko lingkungan hidup. Berdasarkan perhitungan menggunakan indikator instrumen strategi sanitasi kabupaten menghasilkan pembagian tahapan pengelolaan drainase Kabupaten Takalar ke dalam zona penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan zona jangka panjang. Penanganan jangka pendek terletak pada genangan dan banjir yang berada di sekitar kota dan wilayah pesisir pantai. Sedangkan jangka menengah terhadap genangan yang diakibatkan oleh luapan sungai di sekitar daerah aliran sungai. Sedangkan jangka panjang penanganannya hampir merata di setiap desa di seluruh Kabupaten Takalar. Selain itu ada isu teknis operasional layanan pengelolaan air limbah domestik seperti menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran air limbah, dan banyak bangunan seperti rumah, gedung perkantoran yang belum memiliki bangunan bawah dari jamban yang septik. Lalu ada indikator efisiensi sumber daya manusia. Terdapat beberapa campur tangan manusia dalam program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar, seperti masyarakat belum terbiasa untuk menjalankan pemeliharaan sarana pengolahan air limbah domestik yang telah dibangun sehingga ketergantungan kepada pemerintah masih tinggi. Lalu ada operasional dan maintenance MCK umum dan MCK plus belum optimal, dan tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap penanganan pengolahan sampah, serta kurangnya kesediaan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan cuci tangan memakai sabun. Ini merupakan peran manusia dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan. Lalu ada indikator
mitigasi. Dalam program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar, sebaiknya terdapat beberapa upaya agar mengurangi risiko terjadinya bencana. Seperti lokasi program pembangunan sanitasi diarahkan pada area yang tidak merusak kawasan lindung ataupun kawasan resapan air. Sistem pembuangan limbah domestik tidak diperkenankan dibuang secara langsung menuju badan perairan, melainkan dengan menggunakan sistem sewerage atau septic tank yang memadai, penyediaan tempat pembuangan sampah yang mudah diakses oleh penduduk dan mudah untuk diangkut petugas ke lokasi pembuangan sampah. Alternatif lain, penanganan sampah domestik dengan menggunakan tempat sampah komposter, yaitu tempat pembuangan sampah yang dirancang khusus yang dapat mengelola sampah organik menjadi kompos. Lalu ada indikator biodiversity. Dalam program pembangunan sanitasi Kabupaten Takalar terdapat pemeliharaan akan keberlangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan, beserta segala isi flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, pengembangan budidaya pertanian lahan basah melalui intensifikasi, rehabilitasi, dan ekstensifikasi percetakan sawah yang ditunjang oleh pengembangan irigasi sebagai faktor utama keberhasilan guna menunjang komoditas ekspor. Pengembangan budidaya lahan pertanian dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan luas lahan. Potensi lahan pertanian tersebut yang umumnya terdapat di semua wilayah kecamatan ditunjang dengan pengembangan saluran irigasi. Potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Takalar ini mencapai 62.662 hektar. Yang terakhir ada rekomendasi. Dalam program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar, aspek strategi meliputi beberapa hal seperti sektor pemanfaatan air bersih dan sistem drainasinya serta daerah aliran sungai. Hasil analisa terkait pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar ini mencakupi seluruh indikator pembangunan dalam hal aspek SDA, akan tetapi pemaparan juga data kajiannya kurang lengkap dan mendetail sehingga untuk mengkaji aspek SDA ini dibutuhkan referensi beberapa jurnal pendukung. Pemerintah Kabupaten Takalar hendaknya memperhatikan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimanfaatkan dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar ini. Seperti dalam pengelolaan air meliputi air tanah dan air limbah dan pemanfaatan daerah aliran sungai sehingga tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan mempertahankan keselarasan serta kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek good governance. Good governance ini mengacu pada sinergisitas antara kebijakan pemerintah dengan pihak swasta dan aspirasi masyarakat. Yang pertama ada indikator daya dukung. Indikator daya dukung dalam pembangunan ini yaitu dengan melakukan pendekatan pembangunan yang berbasis daya dukung lingkungan sebagai bentuk untuk mengantisipasi pembuangan air limbah dan lumpur tinja secara baik dan higienis dengan melalui sistem pembuangan sanitasi on-site sanitation maupun off-site sanitation, sehingga hal ini dapat mencapai target pembangunan sanitasi yang terdapat di RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada indikator daya tampung. Berdasarkan data olahan AMPL, STBM, dan dokumen SSK, Kabupaten Takalar sendiri memiliki daya tampung akan kebutuhan septic tank hanya sebesar 40,74% saja. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi akan adanya kebutuhan daya tampung tersebut, pemerintah membangun IPAL komunal di beberapa wilayah di Kabupaten Takalar sendiri. Sedangkan selain permasalahan pembuangan air limbah juga ada pengadaan air bersih, yang dimana daya tampung air bersih di Kabupaten Takalar sendiri berdasarkan PDAM Takalar masih menampung 3.000 rumah tangga. Selanjutnya ada indikator resiko lingkungan hidup. Indikator resiko lingkungan hidup ini dapat tercermin dengan adanya pembangunan sanitasi yang diharapkan dapat mengurangi pencemaran air yang dikirim ke sungai maupun danau. Hal ini pun terdapat di dokumen EUWAS bahwa program pembuatan instalasi pengelolaan air limbah atau sanitasi ini merupakan salah satu cara untuk mengolah
mengolah air limbah domestik secara biologis sehingga dapat mengurangi pencemaran air maupun pencemaran tanah di daerah perkotaan. Selanjutnya ada indikator efisiensi sumber daya manusia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, pemerintah Kabupaten Takalar ini membangun yang namanya pembangunan sanitasi, yang dimana dalam hal ini diwujudkan dengan membangun IPAL komunal sebagai bentuk untuk mengurangi berbagai penyakit diare yang disebabkan karena kurangnya air bersih yang ada di Kabupaten Takalar tersebut. Sehingga hal ini dapat mewujudkan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan kesejahteraan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada indikator mitigasi. Dalam pembangunan sanitasi ini, khususnya di indikator mitigasi, agar masyarakat terus mendapatkan air bersih, pemerintah pun melakukan cara memitigasi dengan terjun langsung ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan agar terus mendapatkan air bersih yang layak. Hal ini diwujudkan dengan salah satu wilayah di Desa Cikoang dengan pemerintah memberikan sumur alternatif, dan pemerintah pun terus melakukan pengecekan secara berkala pada IPAL komunal agar IPAL tersebut dapat digunakan oleh masyarakat secara berkala. Selanjutnya ada rekomendasi. Pada faktanya, pemerintah Takalar kurang melibatkan masyarakat sebagai wujud partisipasi publik dalam proses pembangunan, khususnya di pembangunan sanitasi ini. Hal ini dapat dilihat dari web Kabupaten Takalar, yang dimana tidak terdapat produk hukum KLHS dalam pembuatan sanitasi ini, dan beberapa produk hukum yang ada di web tersebut masih dalam bentuk tahun yang lama dan belum ada revisi, sehingga hal ini pun menjadi permasalahan bahwa pemerintah Kota Takalar ini masih kurang melibatkan masyarakat dalam mewujudkan partisipasi publik mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek strategi investasi. Strategi Sanitasi Kabupaten atau SSK Takalar merupakan salah satu program pembangunan dari Kabupaten Takalar yang ditujukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang lebih layak. Berbagai cara sedang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan layanan sanitasi, seperti peluncuran program percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang menekankan bahwa sanitasi adalah urusan bersama seluruh pihak seperti pemerintah, swasta, donor, maupun masyarakat. Strategi sanitasi kabupaten memiliki peluang pendanaan dari APBN berupa dana alokasi khusus sanitasi, belanja instansi vertikal, dan APBD provinsi berupa dana bantuan dari keuangan Satuan Kerja Provinsi untuk pembangunan sanitasi. Sejauh ini belum terdapat ketertarikan dari pihak swasta untuk pengelolaan sanitasi. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan lahan dalam promosi investasi di sektor sanitasi yang bisa dikelola secara bisnis, sehingga masih diperlukan penguatan kemitraan untuk dapat meraih peluang investasi dari pihak swasta di bidang sanitasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator efisiensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangatlah berperan penting di dalam proses pelaksanaan pembangunan sanitasi ini. Partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat setempat sangatlah berkontribusi besar di dalam aktivitas pemantauan terhadap indikator keberhasilan program pembangunan sanitasi ini. Selain itu, sumber daya manusia ini diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi program-program sanitasi secara terpadu dan terintegrasi.
pihak investor yang berkontribusi dalam program sanitasi ini nantinya akan meninjau secara langsung lahan dan kondisinya, serta dalam pembangunan sanitasi ini juga membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk melayakan proyek besar ini. Selanjutnya di sini saya akan membacakan rekomendasi untuk program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar. Untuk mendukung program pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar ini, perlu dipersiapkan secara matang dalam penentuan lahan dengan memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Penentuan lahan ini ditujukan agar tidak terjadi keterbatasan lahan untuk menarik minat dari investor swasta dalam sektor sanitasi yang dapat membantu pendanaan dan pengelolaan program pembangunan sanitasi ini. Berikut merupakan tabel aspek dan indikator pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk aspek strategi penataan ruang atau penggunaan tanah atau RT/RW, terdapat indikator daya dukung, daya tampung, resiko lingkungan hidup, efisiensi sumber daya manusia, mitigasi, namun tidak terdapat indikator biodiversity. Untuk aspek RPJP atau RPJM, terdapat indikator daya dukung, daya tampung, resiko lingkungan hidup, efisiensi sumber daya manusia, mitigasi, namun tidak terdapat juga indikator biodiversity. Untuk aspek strategi pemanfaatan sumber daya alam, terdapat indikator daya dukung, resiko lingkungan hidup, efisiensi sumber daya manusia, mitigasi, dan biodiversity, namun tidak terdapat indikator daya tampung. Untuk strategi good governance, terdapat indikator daya dukung, daya tampung, resiko lingkungan hidup, efisiensi sumber daya manusia, mitigasi, namun tidak terdapat indikator biodiversity. Untuk strategi investasi, hanya terdapat efisiensi sumber daya manusia dan tidak terdapat daya dukung, daya tampung, resiko lingkungan hidup, mitigasi, dan biodiversity. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.